Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Aditya Ariana. Saya dari kelompok 2 kelas B. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil pengujian pada Cafe POS. Untuk Cafe POS sendiri adalah merupakan sistem sistem point of sale atau sistem kasir yang sederhana menggunakan berbasis website yang dikembangkan untuk mendukung digitalisasi transaksi di sektor UMKM, khususnya seperti kafe-kafe kecil, kedai kopi, dan yang lainnya. Fungsi utamanya yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi penjualan barang atau menu oleh kasir secara real time, yang mana nanti kasir dapat melakukan transaksi atau membuat transaksi yang dari pelanggan. Nah, kemudian manajemen stok produk, penyusunan laporan penjualan harian sebagai bahan evaluasi bisnis bagi pemilik usaha. Aplikasi ini dijalankan melalui platform web menggunakan browser sehingga dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat seperti laptop atau PC yang terhubung ke jaringan lokal atau internet. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan mengurangi kesalahan manual. Kemudian selanjutnya adalah isi dari dokumen rencana pengujian Cafe POS. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri didasarkan oleh user story yang ada. Dari user story diidentifikasi terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan kasir. Dan juga dari user story tersebut ditemukan beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah pengelolaan akun pengguna, pengelolaan produk, proses transaksi, hingga sistem autentikasi dan pelaporan. Dari poin-poin penting tersebut, dibuatlah kebutuhan fungsional yang melibatkan aktor admin dan kasir. Nah, selain itu terdapat kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan karakteristik sistem yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utamanya. Nah, di sini untuk non-fungsionalnya terdapat 5, yaitu yang pertama adalah kecepatan, keamanan pada sistem autentikasi, lalu kemudian adalah skalabilitas, kemudian UI UX, dan kompatibilitas dari perangkat. Lalu untuk ruang lingkup pengujiannya sendiri, itu pengujian terhadap dua aspek, yaitu fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Cafe POS. Nah, untuk fitur yang diuji adalah semua fitur dari kebutuhan fungsional akan dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya itu yaitu white box, dan jenis pengujian yang dilakukan yaitu white box dan black box. Kemudian selain semua kebutuhan fungsional, terdapat beberapa kebutuhan non fungsional yang akan dilakukan pengujian. Yang pertama adalah kecepatan, lalu keamanan pada sistem autentikasi, dan kompatibilitas dari perangkat. Nah, untuk fitur yang tidak diuji adalah kebutuhan non fungsional yang yaitu skalabilitas dan kemudian UI UX-nya. Untuk skalabilitas, kenapa tidak dilakukan fitur ini tidak dilakukan pengujian? Karena tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan pengujian. Sementara untuk antarmuka yang harus intuitif itu butuh adanya user acceptance, yang mana kita tidak melakukan hal itu. Kemudian tim penguji di sini terdiri dari 4 anggota. Di sini saya Bima Aditya Ariana sebagai ketua kelompok yang mana bertanggung jawab dalam membuat Trello, melakukan unit testing pada modul out, melakukan integration testing pada modul out, melakukan sistem testing pada alur kasir membuat transaksi, melakukan review pada unit testing produk, integration testing manajemen produk, dan sistem testing pada yang non fungsional. Jika saya sekaligus membuat dan mengatur dokumen rencana pengujian dan dokumen laporan pengujian. Dan jenis pengujian yang dilakukan oleh kami adalah yang pertama adalah pengujian fungsional, kemudian adalah pengujian non-fungsional, yaitu pada pengujian performa dan pengujian kompatibilitas. Level pengujian kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengujian unit, pengujian integration, dan pengujian sistem. Untuk pengujian unit dilakukan secara white box pada tiap-tiap fungsi yang ada. Tiap modul kita bagi menjadi 4 sesuai dengan apa yang ada di API. API di sini terdapat out, order, produk, dan user. Di sini kita menguji setiap fungsi yang ada dan semua kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh fungsi tersebut. Dilakukan pengujian ini menggunakan PHP unit ataupun Postman. Kemudian dilanjutkan pada integration testing. Setelah kita menguji semua fungsi yang ada, kita melanjutkan fungsi-fungsi yang dimungkinkan berhubungan antara satu sama lain, baik antara back-end dengan back-end ataupun back-end dengan front-end yang ada, itu pada web. Apakah integrasi dari back-end itu tersambung dengan front-end? Contohnya pada out dan user, kita pastikan apakah admin dapat login dan masuk ke dashboard yang sesuai, kasir juga apakah dapat masuk ke dashboard yang sesuai, yaitu dashboard kasir.
Dan kita melakukan semua pada modul yang kemungkinan berhubungan, lalu dilanjutkan dengan pengujian sistem. Setelah semua unit dan integration testing itu selesai, maka kita lanjutkan pada pengujian sistem. Kita menguji sistem secara luas, lalu tapi kita bagi menjadi per aksi yang dapat dilakukan oleh tiap aktor. Untuk aktor admin dia terdapat dua fungsi utama, yaitu manajemen produk dan manajemen akun kasir. Untuk kasir sendiri, dia fungsi utamanya adalah membuat transaksi. Kita bagi menjadi 3 dan dilanjutkan dengan simulasi lengkap antara admin dan kasir. Apakah mereka secara sistem apakah sudah tepat atau belum. Kemudian untuk cara sistem yang lainnya, pada non-fungsional, kita melakukan uji kompatibilitas aplikasi pada beberapa platform browser dan uji kinerja aplikasi pada beban kerja tertentu. Kemudian untuk kebutuhan lingkungan pengujian, di sini komponen perangkat keras sesuai dengan digunakan pada perangkat keras yang kita gunakan masing-masing oleh tiap anggota. Untuk komponen perangkat lunak, kita sama-sama menggunakan Windows, bahasa pemrogramannya PHP versi 7, web server kita menggunakan Apache Web Server melalui SAM dan Laragon. Untuk database sendiri digunakan SQLite, pada browser digunakan Google Chrome, Mozilla. Di sini saya pakai Opera tapi nggak dimasukin. Untuk Opera sendiri sebenarnya sama kayak Google Chrome, nggak ada bedanya. Untuk IDE kita menggunakan Visual Studio Code. Untuk pusaka atau tools yang digunakan, yang pertama adalah PHP Unit. PHP Unit ini digunakan untuk melakukan pengujian pada unit, yang mana kita akan membuat script pemanggilan pada fungsi. Untuk fungsi yang dimana dia melakukan perubahan pada database seperti add, update, delete, maka dilakukan mocking database. Nah, kemudian aplikasi pengujian otomatis lainnya yaitu adalah Postman dan Selenium. Untuk Postman sendiri digunakan untuk menguji API secara manual. Ya, semisal unit test digunakan lebih ke unit testing, misal dia tidak melakukan pengubahan pada database, maka kita menggunakan Postman. Untuk Selenium untuk mengotomatisasikan pengujian antarmuka web. Lalu untuk Apache Symmetra digunakan untuk load testing pada pengujian non-fungsional pada performa. Untuk garis waktu pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian akan membahas apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan pengujian. Oke. Yang pertama ada rencana pengujian unit. Pada rencana pengujian unit, di sini dia melakukan pengujian unit pada modul out. Di sini saya melakukan pengujian pada hanya pada fungsi login, saja. Nah, di out hanya pada fungsi login. Di sini saya menguji apakah dengan username dan password yang tepat, username benar, password salah, dan yang selanjutnya di sini terbagi menjadi GUPL UT. UT sendiri adalah merupakan unit testing 001 hingga 005 untuk out. Langkah pengujian yang dilakukan adalah kita menyiapkan user kasir yang mana sudah ada di dalam database. Kalau kita panggil outnya, lalu kita panggil fungsinya, lalu memastikan return suksesnya itu true dan field user terisi. Waktu pelaksanaan dilakukan pada 18 Juni, diuji oleh saya dan direview oleh Ardi. Untuk di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan Postman, agak berbeda dengan langkah pengujian, tapi intinya tetap sama. Di sini pada Postman sendiri kita perlu menentukan URL dari API yang akan kita lakukan pengujian. Di sini kita akan melakukan pengujian pada login, maka kita perlu men-track yaitu dari root. Kenapa nih? Oke, dari root itu di login dia actionnya adalah login, maka di sini kita pada roots kita berhenti di roots .php actionnya apa, action sama dengan login. Oke. Terus lalu kemudian bisa dilakukan pada body, tapi di sini karena saya ingin melakukan otomatis semua kemungkinan yang mungkin dilakukan pada fungsi login out ini. Maka di sini saya menggunakan script. Di script ini terdapat 5 test case sesuai yang ada di rencana pengujian, yaitu credible benar, lalu password salah, username salah, dua-duanya username password salah, dan username dan password itu kosong. Di sini tiap data yang ada akan dilakukan pengulangan untuk dikirim request ke alamat ini. Lalu metodenya adalah post karena kita akan melakukan post ke database untuk melakukan login mengecek apakah ada data ini.
Kita akan melakukan send di sini. Untuk melihatnya, maka perlu ke garis 3 ini, ke view, dan ke show Postman Console. Di Postman Console, di sini akan terlihat input yang ada. Pada input dua username dan password kosong, maka dia status code-nya tetap 200. Ya, karena kan dia nggak perlu membuat atau hal-hal yang lainnya, ya tetap bisa masuk tetap dapat terhubung ke URL itu, tapi dia akan mendapatkan responnya suksesnya false. Karena memang tidak ada username ini dan password ini. Untuk password username salah, passwordnya salah, dia akan sukses false. Username salah, password benar, dia akan lagi suksesnya false. Lalu username benar, passwordnya salah, maka suksesnya false. Kalau misalnya dia kredibelnya benar sebagai admin, di sini contohnya username admin dan password 1234566, maka dia akan maka dia akan mengeluarkan respon suksesnya true dan mengembalikan array JSON yaitu user, ID, username, password, dan role-nya apa. Nah, dari unit testing sendiri untuk module out dia sudah sesuai dengan apa yang diharapkan harusnya ya. Oke, kemudian akan dilanjutkan ke integration testing. Untuk integration testing itu sendiri kita akan melakukan pengujian melalui black box. Kita menguji secara UI. Karena di sini kita menguji apakah pada fungsi out ini sudah terhubung dengan kode front end-nya atau belum. Di sini pengujian itu tidak akan memastikan modul yang diuji adalah out dan user. Apakah di sini menguji role based access, apakah aksesnya sesuai dengan yang dimiliki oleh user tersebut. Kalau misal admin, dia akan masuk ke halaman admin. Kalau misal dia user, akan masuk ke halaman user. Kalau dia misalnya kasir, dia akan masuk ke halaman kasir, dan admin tidak bisa mengakses kasir, begitupun sebaliknya. Di sini kita petir uji yang pertama adalah memastikan admin login ke halaman admin. Dengan SKPL atau SRS yang berhubungan, di sini terdapat ini autentikasi dan ini non fungsional, yaitu keamanan pada autentikasi. Lalu di sini DUPL IT ini adalah integration testing. Di sini jenis pengujian yang adalah black box. Langkah pengujian kita membuka halaman login, masukkan kredensial admin yang valid, klik tombol login dan verifikasi apakah browser terdirect ke halaman admin dan elemen navigasi admin muncul. Waktu pelaksanaan dilakukan 19 Juni 2025, diuji oleh saya, Bima, dan direview oleh Ardi. Langsung dicontohkan saja. Kita akan login menggunakan admin dan passwordnya 13456. Nah, di sini admin masuk ke halaman admin dan juga apakah dia bisa mengakses kasir atau tidak, dia tidak bisa mengakses kasir, diarahkan kembali ke halaman admin. Begitu juga dengan kasir. Disclaimer, ya akan saya jelaskan nanti. Di sini kasir juga bisa masuk ke halaman kasir. Apakah dia bisa masuk ke halaman admin? Tidak, maka sudah benar pengujiannya. Untuk yang sebelumnya, kenapa kasir bisa masuk dengan tanpa password? Karena sebelumnya dilakukan testing dan bisa dilakukan perubahan bahwa password kosong. Ini bukan ranah saya, tapi mungkin menjelaskan yang sebelumnya. Oke, kemudian dilanjutkan pada sistem testing. Di sini sistem testing saya akan melakukan simulasi lengkap peran kasir. Peran kasir itu adalah melakukan transaksi. Sini kasir melakukan transaksi dimulai dari login, lalu buka ke menu transaksi baru dan menambahkan produk yang akan dipesan oleh pelanggan, lalu kita melakukan checkout. Dari checkout sendiri, apakah muncul prompt Windows stroke pembayaran? Misal berarti di sini sudah muncul, maka sudah benar. Lalu sebelumnya kita membandingkan, mengecek apakah produk yang kita tambahkan lalu kita check out, apakah stoknya berkurang. Di sini stoknya sudah berkurang, yaitu yang awalnya 4 jadi 3, yang awalnya 2 jadi 1, yang awalnya 5 jadi 4. Lalu untuk kita membandingkan pada stroke pembelian apakah sudah sesuai dengan apa yang kita pesan atau belum. Di sini juga sudah sesuai, yaitu kopi 1, teh 1, roti bakar 1, dan total harganya juga sesuai. Kita lalu kemudian kembali dan mengecek data transaksi apakah sudah masuk. Di sini sudah masuk ke data transaksinya. Dari situ saya sudah melakukan unit testing. Unit testing di sini sudah sesuai, mencoba login dengan segala kemungkinan yang mungkin. Lalu kemudian pada integration testing pada out dan user,
Ini memastikan admin login ke halaman admin, memastikan kasir login ke halaman kasir, dan kasir tidak bisa mengakses admin, begitupun sebaliknya. Di sini sudah test pass-nya sudah pas semua, sudah masuk ke pas. Di sini gambar pendukungnya. Lalu pada sistem testing yaitu kita melakukan kasir melakukan transaksi. Di sini juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, kasir dapat melakukan transaksi dari awal hingga akhir hingga transaksinya masuk ke database. Kemudian isi dari laporan pengujian. Kemudian adalah laporan pengujian. Isi dari laporan pengujian ini adalah hasil dari hasil dari pengujian yang sudah kita lakukan. Di sini sedikit ringkasan pengujian yang dilakukan, tahap-tahap yang kita lakukan, timeline pengerjaan, dan deskripsi detail pengerjaan tanggung jawab dari tiap anggota kelompok. Di sini hasil pengujiannya seperti yang sudah dicontohkan seperti yang tadi pada DUPL-UT unit testing 001 pada pengujian unit testing pada out ada tiap kemungkinan login yang bisa dilakukan. Di sini mereka kesimpulannya memiliki status diterima karena memang dari yang sudah ditunjukkan tadi mereka semuanya membalikan keluaran yang diharapkan. Return business successful seperti yang ada pada di Postman console ini kita mengembalikan successful semua. Untuk yang benar, maka dia akan mengembalikan sukses true user, lalu isinya apa saja. Di sini ada username, admin, password. Ya. Kemudian pada selanjutnya selain unit testing dilakukan integration testing. Pada integration testing saya mengerjakan pada DOPL IT 001 sampai DOPL integration testing IT itu integration testing 003. Di sini seperti yang sudah saya contohkan tadi, untuk tiap butir uji itu mereka semua ketiganya itu memiliki status kesimpulan diterima karena memiliki hasil yang sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Untuk pengujian lainnya seperti yang ada tampil di bawah. Oh ya, mungkin menunjukkan sedikit ada beberapa bug yang ditemukan yaitu terutama pada fitur add user, update user, dan juga pada add product dan edit product yang mana seharusnya tidak saya sentuh karena itu milik anggota kelompok yang lain. Mana sudah disebutkan di atas pada unit testing ada beberapa unit testing yang terutama yang sudah saya sebutkan tadi mereka memiliki kesimpulan ditolak karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kemudian tabel selanjutnya adalah hasil pengujian sistem testing. Pada tabel ini pengujian sistem testing apa yang saya kerjakan yaitu ada DOPL ST sistem testing 001 simulasi lengkap peran kasir melakukan transaksi. Di sini keluaran yang diharapkan itu sesuai dengan hasil yang didapatkan itu sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Sehingga kesimpulan pada sistem testing yang dilakukan pada sebelumnya itu memiliki kesimpulan diterima. Ya, mungkin itu sistem testing dari saya. Nah, pengujian unit ini dilakukan menggunakan white box testing. Kita menguji setiap fungsi yang ada pada backend. Backend yang ada di folder API ini. Ya. Nah, di sini pada ketika pengujian itu mengubah database, maka akan dilakukan mocking database. Mungkin contohkan pada order test ini, kita akan melakukan create mock sehingga perubahan yang dilakukan itu tidak mempengaruhi database sehingga database tetap. Sehingga pada pengujian unit, misal melakukan add product, edit product, dan yang lainnya yang mana memodifikasi isi dari database, maka akan dilakukan mocking database sehingga tidak mengubah isi dari database asli. Nah, kemudian kalau misal tidak, maka tidak perlu melakukan data. Misal hanya mengget saja, maka tidak perlu. Dan dari hasilnya pada out, semua pada unit testing, pada out sendiri, semua butir uji sudah semua test case itu berhasil menghasilkan output yang sesuai yang diharapkan sehingga statusnya diterima. Pada produk sendiri, semuanya diterima kecuali pada fungsi add product, edit product, ini harusnya edit product.
Ini harusnya edit product. Ada add product, edit product, dan delete product. Pada add product sendiri kita bisa menambahkan produk ketiga fieldnya itu salah satu di antara ketiga fieldnya itu bisa kosong atau baik 3 maupun 2 atau 1. Kalau kosong maka bisa diupdate, akan bisa ditambahkan. Begitu juga dengan edit, jika kita mengosongkan semuanya masih tetap bisa diedit. Untuk delete produk itu lebih ke konsistensi dengan pada data transaksi, karena ketika produk kita hapus, seharusnya data transaksi juga karena produknya sudah tidak ada di dalam database. Untuk user sendiri pada add user dan update user, di mana seperti halnya yang sama dengan pada modul produk, di mana bisa merubah, bisa menambah dengan input yang kosong. Lalu untuk order sendiri tidak ditemukan anomali atau bug yang ada, sehingga setiap test case yang dilakukan itu memiliki status diterima. Kemudian pengujian integrasi, kita melakukan pengujian integrasi antara modul, baik itu backend dengan backend dengan frontend. Kita mengecek apakah test case yang sudah kita buat apakah sesuai atau tidak. Dari yang didapatkan pada integration testing, tiap modul dan test case yang ada itu mereka semua diterima. Dilanjutkan dengan pengujian sistem, kita melakukan simulasi lengkap operasi yang bisa dilakukan oleh tiap aktor dan non-fungsional. Pada kasir itu melakukan transaksi. Di sini hasilnya pengujian simulasinya lengkap, di mana sudah ditunjukkan apa yang saya lakukan sebelumnya, di mana dia dinyatakan terima. Kemudian pada simulasi peran melakukan CRUD product dan CRUD user juga dinyatakan diterima, dan simulasi lengkap antara admin dan kasir juga dinyatakan terima. Uji kompatibilitas ada beberapa platform browser, karena tampilannya seperti ini, maka sebenarnya untuk misal menggunakan tampilan HP atau yang lainnya, dia sudah sesuai, karena tidak ada yang melebihi baris atau sebagainya. Lalu uji kinerja aplikasi pada beban kerja tertentu, di sini dilakukan oleh RD menggunakan Apache JMeter dan direview oleh saya. Di sini dapat memiliki status pengujian diterima karena memiliki perbedaan waktu yang tidak begitu, waktu responsnya itu stabil. Kemudian rekomendasi yang mungkin dilakukan, untuk rekomendasi berdasarkan bug-bug yang sudah ditemukan dan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terutama pada unit testing, pada modul user dan modul produk, lebih kepada ketika melakukan penambahan, pengeditan. Lalu bug pada add user, pada out sendiri tidak memiliki kesalahan atau sama sekalipun, seperti yang sudah saya uji yang sebelumnya. Maka pada modul out sendiri tidak memiliki bug dan tidak ada rekomendasi. Tapi untuk rekomendasi sendiri ada pada user dan produk. Untuk user, yaitu pada fungsi add user dan update user, yang mana ketika fieldnya ada yang kosong, entah salah satu atau semuanya, mereka masih tetap dapat ditambahkan. Juga untuk update user juga sama. Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah di mana sebelum fungsi tersebut dieksekusi, sebelum dia eksekusi dan masuk ke database atau merubah isi database, maka dilakukan terlebih dahulu pengecekan terhadap parameter input yang ada pada backend sebelumnya. Atau mungkin bisa dilakukan pada front end, sehingga ketika melakukan pengiriman, maka pada front end itu mengecek apakah panjang dari input itu lebih dari 0 atau setidaknya misal lebih dari 4. Misal mungkin pada stok, apakah bisa pada stok mungkin ya dia bernilai angka atau lebih dari 0 juga sama. Untuk maaf, ini untuk user dulu ya. Untuk user sendiri, yaitu kita melakukan pengecekan parameter input, apakah misal untuk password harus lebih dari 4. Itu bisa dilakukan pada secara back-end dan secara front-end. Misal secara front-end, maka kita akan mengecek terlebih dahulu panjangnya. Kalau misal secara back-end, maka sebelum dieksekusi, dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah panjangnya sesuai atau tidak. Jika misalnya tidak sesuai, maka akan memunculkan pesan error bahwa input tidak sesuai, misal pada username atau pada password. Nah, untuk update user juga sama, sebelum dilakukan perubahan, maka perlu dilakukan adanya pengecekan parameter input, apakah misal panjangnya lebih dari 0 dan sebagainya. Sehingga
perubahan itu tidak tereksekusi dan tidak masuk ke dalam database. Kemudian pada modul produk, bug yang ditemukan adalah sama dengan apa yang ditemukan pada user, yang mana ketika melakukan add, melakukan update, itu ketika field-nya kosong, maka dia masih dapat tereksekusi dan masuk ke dalam database. Yang mana seharusnya tidak, dan perlu adanya validasi input, sama seperti sebelumnya, parameter input, baik pada back-end, bisa pada back-end maupun front-end. Yang mana kita mau jika misal inputnya kosong atau panjangnya kurang dari 0, panjangnya itu 0, maka inputnya tidak valid dan tidak dapat tereksekusi dan memunculkan pesan error. Kemudian bug selanjutnya pada produk, yaitu misal kita menghapus produk yang mana sudah dimasukkan pada data transaksi. Jika misal kita hapus produk tersebut, maka produk tersebut akan terhapus, tapi transaksinya masih tetap ada. Misal transaksi itu hanya memiliki produk tersebut, seharusnya transaksi itu juga terhapus karena produknya sudah tidak ada, sudah hilang. Yang mana seharusnya, misal produk bisa dihapus, itu lebih ke kita mengubah statusnya saja. Statusnya kita ubah menjadi aktif atau tidak aktif. Kalau setelahnya itu, misal kita melakukan pengecekan pada data transaksi, misal produk itu sudah ada pada data transaksi, maka produk itu tidak bisa dihapus dan adanya pesan error. Oke, kemudian selanjutnya adalah pelajaran yang dipetik. Sama pengujian, pada awalnya yang kita lakukan adalah kita melakukan sistem testing, bukan sistem testing, kita melakukan testing pada tiap kemungkinan yang mungkin dilakukan. Nah, testing ini dilakukan secara black box, bukan secara white box. Nah, untuk itu banyak skenario yang terlewat, misal contohnya password kosong atau stok habis. Nah, itu baru ketahuan ketika kita membahas apa itu integrasi dan sistem testing. Karena sebelumnya unit testing hanya menguji apakah tiap fungsi itu dapat berjalan atau tidak. Itu yang kita lakukan di awalnya pada unit testing. Sementara untuk pengujian tiap kemungkinan yang ada itu belum dilakukan. Depannya mungkin perlu menyampaikan. Kemudian penggunaan testing secara otomatis itu memberi manfaat yang besar, terutama untuk unit, yaitu PHP unit, yang mana kita tidak perlu melakukan run satu-satu, tapi bisa dilakukan secara otomatis semuanya secara bersamaan menggunakan script, menggunakan PHP unit. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.